pit. Bingo. So this is how this all works. It's obvious. We must eat. Mr. Trimagasi, do you know what will it be? Whatever the ones above don't want. It's disgusting. How many are below us? Nobody's Person? Obviously, it was a person. Everybody ate only what they needed. gonna do anything! If ever the food would get to the lowest level. Hunger will drive you mad. Halo sahabat The Kings, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini gue akan membawakan film yang paling terpopuler dan semoga kalian terhibur. Check it out. Awal cerita, film ini berkisah mengenai menara berukuran besar bernama Vertical Shelf Management Center, di mana penghuni yang secara berkala bertukar secara acak antara lantai, diberi makan melalui platform yang awalnya berisi makanan, yang secara bertahap turun ke setiap lantai. Sistem ini diberlakukan agar terciptanya konflik, di mana tahanan di lantai atas bisa mengkonsumsi makanan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan sedikit makanan untuk tahanan di lantai selanjutnya. Singkat cerita, Goreng terbangun dalam sel beton yang di dindingnya terdapat tulisan nomor 48. Rekan satu selnya bernama Trimagasi menjelaskan bahwa mereka berada di fasilitas berbentuk menara, di mana makanan setiap harinya dikirimkan melalui platform yang berhenti di setiap lantai dalam waktu tertentu. Seorang yang berada di lantai bawah hanya bisa mengkonsumsi makanan yang disisakan oleh penghuni di atasnya, dan mereka tidak bisa menimbun makanan. Jika terjadi, sel akan menjadi panas atau dingin sampai ke tingkatan yang fatal jika ada makanan yang disimpan. Setiap bulannya, penghuni akan ditempatkan secara acak di lantai yang baru. Setiap penghuni diperbolehkan untuk membawa satu benda, di mana Goreng memilih membawa buku dan Trimagasi memilih membawa pisau asah. Suatu hari, seorang wanita yang bersimbah darah bernama Miharu turun bersamaan dengan menumpang platform, dan Trimagasi menjelaskan bahwa Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya. Goreng melihat Miharu diserang oleh dua orang penghuni di lantai bawah. Dia mempertimbangkan untuk loncat menolongnya, tetapi Miharu berhasil membunuh kedua penyerangnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke lantai bawah. Melanjutkan pembicaraan, terungkap bahwa Goreng secara sukarela menjadi tahanan selama 6 bulan di Vertical Shelf Management Center agar ia mendapatkan gelar diploma, dan Trimagasi menjalani hukuman selama 1 tahun atas dakwaan pembunuhan. Selama sebulan mereka menjadi akrab, tetapi saat lantai kembali diacak, Goreng bangun dengan kondisi terikat ke kasur. Mereka ditaruh di lantai 171, di mana tidak ada makanan yang tersisa di platform. Trimagasi menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging Goreng agar mereka berdua bisa selamat. Trimagasi berencana memotong daging secukupnya agar Goreng tidak mati kehabisan darah. Pada hari ke-8, Trimagasi mulai memotong daging Goreng, tapi diserang oleh Miharu. Saat ia turun menggunakan platform, Miharu membebaskan Goreng dan membunuh Trimagasi. Miharu memotong daging Trimagasi dan memberikan makan Goreng dengan makan daging tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Bulan berikutnya, Goreng bangun di lantai 33 dengan seorang wanita teman satu selnya bernama Imoguiri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarinya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Imoguiri mencoba untuk menjatah makanannya dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya, tapi mereka tidak peduli. Sampai Goreng mengancam untuk buang air besar di makanan. Goreng kembali bertemu dengan Miharu saat dirinya turun ke bawah, tetapi kondisi Miharu cedera parah, diduga karena berkelahi dengan penghuni lantai atas. Goreng dan Imoguiri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya. Goreng menjelaskan kepada Imoguiri bahwa Miharu sedang mencari anaknya, tapi Imoguiri berkata bahwa tidak ada penghuni penjara yang berusia di bawah 16 tahun, dan berkata bahwa Miharu masuk sendirian ke dalam penjara.
Goreng melihat Miharu dan Imoguri saling berjauhan saat Miharu memakan anjing milik Imoguri. Goreng bangun pada 1 bulan kemudian di lantai 202 dan menemukan Imoguri telah gantung diri. Goreng berhalusinasi tentang Imoguri dan Trimagasi. Ia kemudian bangun kembali pada bulan berikutnya di lantai 6. Rekan satu selnya bernama Baharat berusaha untuk naik ke atas menggunakan tali yang dibawa saat memasuki penjara. Pasangan yang menghuni satu lantai di atas membantu, tapi berakhir saat mereka membuang hajat ke Baharat yang membuatnya kembali ke lantai asal. Mengira-ngira bahwa terhadap 250 lantai, Goreng membuat rencana untuk turun ke bawah dengan menjatah makanan dan meyakinkan Baharat untuk ikut dengannya. Saat mereka turun, mereka memberikan porsi makanan kepada para tahanan yang menolak bekerja sama. Saat turun, mereka berjumpa dengan Miharu yang berkelahi dengan 2 penghuni dan berusaha menolongnya, tapi Miharu terbunuh. Goreng dan Baharat terus turun dan melewati lantai 250 dan mencapai lantai 333 di mana platform berhenti. Goreng menyadari terhadap seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur dan berasumsi bahwa anak tersebut merupakan anak Miharu. Mereka menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah anak perempuan yang ternyata anak Miharu. Walaupun Baharat menolak, mereka memberikan panakota pada anak tersebut yang sebenarnya mereka simpan sebagai pesan. Goreng pingsan dan bermimpi. Baharat berkata bahwa perempuan tersebut adalah pesan. Sehari kemudian Goreng menemukan Baharat tewas karena luka-lukanya dan mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke platform. Mereka turun ke dasar menara di mana Goreng melihat Trimagasi yang berkata kepadanya bahwa pesan tidak membutuhkan pengantar. Goreng turun dari platform dan menjauh bersama Trimagasi. Mereka berdua kemudian mengamati platform naik ke atas. Dan film pun berakhir. Terima kasih atas segala waktunya telah menonton alur cerita film dari channel kami. Bila ada pertanyaan ataupun request film, silahkan isi di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.